Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang mulia baik yang dirahmati Allah. Kita pagi ini belajar lagi. Hari ini insyaallah kita lanjutkan materinya di SMK Subuh Menggapai Keberkahan. Kemarin kita bahas tentang nikmat ajrul amilin. Nikmat ajrul amilin itu artinya ada sangat banyak nikmat Allah bagi orang yang praktek atau yang action. Antum udah kedatangan banyak tokoh-tokoh di sini, ya, orang-orang hebat. Cobalah lihat bagaimana mereka memulai kehidupannya bukan saat sedang sempurna. Mereka semua punya satu kesamaan. Abang kakak yang baik, kalau kita melakukan kebaikan saat sedang berkecukupan, itu biasa dan tidak terlalu istimewa. Contoh, antum punya uang 1 juta, terus sedekah 10.000, ya tidak bergeming gitu, tidak goyang. Tapi antum cuma punya duit 15.000, terus antum sedekah 10.000 gitu. Oh, itu dahsyat betul di mata Allah. Nah, ujian-ujian kita tuh ujian-ujian pas tak berduit. Coba lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan kita ayat surat Al-Kahfi tadi yang kita baca, ayat terakhir, ayat 110. Coba lihat bagaimana Al-Kahfi itu yang kita baca tiap minggu. Yang saya bilang ini ayat terakhir saya balik. Sebelum saya balik, saya minta sama Allah, ya Allah kasih saya ayat Quran untuk saya bisa jadi bekal untuk saya balik ke Indonesia. Ini umroh saya tahun 2014 awal-awal, pokoknya masih Munzalah tuh masih belum ada apa-apa gitu. Saya pun berangkat umroh tuh dibayarkan orang dan ngepas duitnya gitu. Nah, teman-teman, kadang yang bikin hati kita mati itu justru saat sedang banyak nikmat. Nah, sedang tak berduit, sedang nggak punya uang, itu kita justru lebih mudah untuk dinasihati. Nah, saat itu saya tidak punya duit gitu. Tapi jangankan mau beli untuk makan tuh yang memang betul-betul mengandalkan makan di hotel. Jadi pengen cepat balik ke hotel tuh bisa makan di hotel udah. Mau mikirkan oleh-oleh lah mana duit minta ada. Itu umroh 2014. Pas hari Jumat terakhir mau menuju ke Mekah, kan baca Al-Kahfi. Saya doa tidak dapat sholat di lantai ini, saya dapat sholat itu di lantai 2 gitu. Berdoa minta sama Allah, ya Allah, saya bilang kasihlah saya 1 ayat Quran, tolonglah nasihati saya nih ya Allah, apalah pesan yang saya bisa bawa balik sebelum saya balik ke Mekah ini dan nanti balik ke Indonesia. Nah, ada orang dari Afrika gitu, India, Bangladesh, India, pokoknya India, Pakistan gitulah. Terus dia baca ayat ini dengan sangat keras gitu, pas di belakang saya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita baca sebab nuzulnya. Dari Ibnu Hatim, seorang laki-laki berkata, sesungguhnya aku berdiri untuk perang demi mencari keridhaan Allah dan aku ingin kedudukanku terlihat oleh orang.
Beliau tidak memberi jawaban sesuatu hingga turun ayat berikut. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan kebajikan amal soleh dan jangan dia menyekutukan sesuatu apapun dengan dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, tadi ada orang yang bilang, aku berdiri untuk perang demi mencari keridhaan Allah dan aku pun ingin kedudukanku terlihat oleh orang lain. Nah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ingat tak saya pernah bilang, kalau orang berbuat kebaikan karena manusia, itu namanya berbuat kebaikan. Ria. Tidak melakukan kebaikan karena manusia, itu syirik. Nah, hari ini di ayat ini kita dijelaskan, janganlah engkau mempersekutukan. Nah, jangan juga berbuat sesuatu karena makhluk, bahaya. Ria itu kan syirik kecil, artinya maju syirik, mundur syirik. Asyirkul asghar, ya kan? Syirik yang kecil kata para ulama. Apa itu syirik yang kecil? Al-amal li ajlin nas, berbuat suatu kebaikan karena mengharap pujian manusia. Nah, di sini disebutkan hadis ini mursal. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak meriwayatkan secara mausul dari Taus Ibnu Abbas, mensahihkan syaratnya as-sahihain. Ibnu Hatim berkata, dari seorang meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, ada seorang muslim yang senang berperang dan ia sendiri suka kedudukannya dilihat oleh manusia, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya. Dan ini di Abu Nuaim dan Ibnu Asakir dalam tarikhnya meriwayatkan dari As-Suddi kecil dari Al-Kalbi As-Salih Ibnu Abbas berkata, Jundub bin Zuhair apabila salat atau puasa atau bersedekah lalu disebutkan kebaikan yang membuat hatinya tenang, maka ia pun menambahkan kebaikan tersebut demi mendapatkan ucapan manusia, sehingga turunlah ayat mengenai itu. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan Tuhannya, falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Teman-teman semuanya, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, hari Jumat saya bilang hari bersih-bersih. Hari Jumat ini hari bersih. Bukan cuma bulu hidung, kumis, gigi, bulu ketiak, mohon maaf, bulu kemaluan dan seterusnya. Bukan cuma itu yang dibersihkan, tapi juga dalam sini juga kita bersihkan sama-sama di hari Jumat yang penuh berkah ini. Apa yang bisa kita bersihkan? Sedekah misalnya, geser barang-barang, baju, mukena, pakaian, apa yang bisa digeser-geser. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Amalun saleh. Saleh itu artinya putih. Soleh artinya bersih. Soleh artinya tidak tercemar. Soleh artinya bebas polusi. Falyamal amalan shalihan. Hendaklah kita melakukan amal soleh itu dengan bersih, sebersih-bersih. Justru teman-teman, saat kita merasa kotor, merasa amal kita diterima atau enggak, H2C, harap-harap cemas, saat itu biasanya Allah terima amal soleh kita. Justru ketika kita terlalu pede gitu, mengatakan, dah kolbun salib dah aku nih kayaknya, situlah tak ada kolbun salib. Sama kayak orang tidur. Jadi teman-teman, PR kita jadi orang Islam ini panjang. Ada iman, ada tauhid, ada amal soleh. Dan Allah bilang, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang hendak bertemu dengan Tuhannya. Berarti teman-teman, kalau orang yang hatinya kotor bisa ketemu Allah enggak nanti? Tidak bisa. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Teman-teman, ayat ini adalah ayat terakhir yang dibaca oleh baginda Rasulullah sebelum beliau meninggal. Begitu beliau menyebutkan, innama ana basyarum mithlukum, aku manusia seperti manusia biasa seperti kalian juga. Saat itu sahabat nangis.
Kenapa Abu Bakar nangis, Umar nangis, Utsman nangis? Karena begitu Rasulullah mengatakan innama ana basyarum mithlukum, seolah-olah Rasulullah ngirim sinyal kepada para sahabat, hai sahabat-sahabatku, ketahuilah aku ini manusia biasa seperti kalian. Aku menangis, aku sedih, aku makan, aku minum, aku lapar. Tapi yang bikin sahabat nangis apa? Nah itulah ya hati orang beriman tuh, tajam gitu. Kalimatnya pendek tapi bersayap kemana-mana gitu. Sampai sana pikiran sahabat tuh. Apa kata Umar? Kenapa Umar nangis? Kenapa Abu Bakar nangis? Begitu Rasulullah bilang ana basyarum mithlukum, aku manusia biasa seperti kalian. Disitulah Umar, para sahabat menangis, seolah-olah baginda Rasulullah mengatakan, aku ini manusia biasa seperti kalian yang saat ini hidup dan sebentar lagi atau suatu saat pasti mati. Rasulullah udah sakit saat itu, udah minta digantikan sholatnya. Sahabat masih tidak mau, kalau masih ada Rasulullah belum pantas kami menggantikan engkau ya Rasulullah. Ana basyarum mithlukum, ini kalimat juga bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu Nabi yang juga diuji kesabarannya, diuji emosinya, diuji hatinya, remuk redam. Ujian terdekat datang, ujian terberat datang dari orang terdekat. Jadi antum kalau hari ini ngerasa pengen hidup jadi orang beriman, pengen hijrah, pengen jadi pribadi lebih baik, terus gak pengen dapat ujian, ya antum salah tempat. Dunia ini darul imtihan. Dunia ini apa? Darul imtihan. Tempatnya ujian. Berlapis-lapis ujiannya. Antum hidup di dunia, terus berharap semua kejadian sesuai dengan maunya antum. Ya, antum mimpi. Saya mau begini, Ustaz. Saya mau istri saya begini, Ustaz. Saya mau anak saya begini, Ustaz. Saya mau keluarga saya begini, Ustaz. Kalau semua hajat antum dikabulkan, kapan antum angkat tangannya? Kapan antum sujudnya? Kapan antum merasa hambanya? Nah, Nabi Muhammad SAW ini teman-teman, Nabi yang juga berbeda dengan tokoh-tokoh agama sebelumnya. Kalau tokoh-tokoh agama yang lain, dia tuh manusia suci, untouchable, tidak bisa disentuh, bersemedi, diam di tempat yang tinggi gitu, tidak bisa disentuh. Orang ketemu cuma sesekali, paling cuma ngangguk-ngangguk. Tapi baginda Rasulullah ini hidup bersama sahabat, makan berbareng-bareng, tidur bersama, susah sama-sama, kelaparan, nikatkan batu di perutnya. Ana basyarum mithlukum. Apa kalimat Qur'annya? Ana basyarum mithlukum. Maka ketika Rasulullah berjalan di pasar, yamshuna fil aswaq, suq itu pasar, aswaq di pasar-pasar. Seorang nabi manusia yang mendapat risalah dari Allah ini yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar, dibully sama orang kafir. Kok nabi ke pasar? Tapi justru teman-teman dalam Islam itulah kelebihannya. Seorang nabi, seorang pemimpin umat turun ke pasar memastikan tidak ada kecurangan di dalam transaksi. Tidak ada kecurangan dalam jual beli. Betapa lengkap dan sempurnanya Islam, sampai bab jual beli, muamalah, fikih dan seterusnya diatur dengan sangat detail. Orang kafir memandang itu sebagai kelemahan. Kalau orang beriman memandang itu sebagai kelebihan. Justru itulah kelebihannya Nabi kami. Nabi kami itu yang yamshuna fil aswaq, menguasai permasalahan. Kalau bicara dagang, ada yang bisa mengalahkan kualitas dagangnya Rasulullah? Belum ada rasanya manusia zaman now nih. Berpuluh-puluh tahun terjun di dunia perdagangan, di dunia jualan. Hebat gak? Hebat gak? Kita baru antar Pontianak, antar gang. Baginda Rasulullah sudah antar negara, ekspor impor bos. Dan zaman itu tidak ada transfer mobile banking. Bawa duit tuh cash bulat-bulat, emas batangan. Gimana transaksinya? Tidak ada safe deposit box, tidak ada COD. Terus orang muslim hari ini bilang tidak ada perusahaan, Ustaz, tidak ada kerjaan. KM, kau malas. Kalau KM kau manis. KM ini
Paham enggak? Saya mau ngasih tahu adik-adik saya, teman-teman saya yang hari ini mengatakan susah cari kerja Ustaz. Udahlah, kalau saya satu kata ya, malas berarti. Betul enggak? Betul enggak? Jawab, betul enggak? Kenapa mungkin ada ikhlas gitu jawabnya? Antum tahu di zaman Rasulullah itu transaksi itu ribetnya luar biasa. Terus apa alasan antum enggak mau jadi reseller? Luangkanlah waktu. Orang miskin 24 jam, orang susah 24 jam, orang kaya sukses 24 jam. Ini penyakit kan? Kalau lagi kaya sombong, coba bilang. Kalau miskin iri dengki. Ini masuk neraka bulan-bulan. Coba bilang. Lagi miskin iri dengki, lagi di atas sombong. Cuman lama dibikin sukses sama Allah. Apa alasan Allah mempertahankan kesuksesan antum? Coba kasih alasan. Ayo, satu aja. Apa alasan yang membuat Allah mempertahankan kesuksesan antum? Lagi kaya sombong, lagi miskin iri dengki. Ayo, pantas tidak dibikin sukses nih? Tidak pantas. Hitung-hitungan, pelit. Nengok orang susah tuh cuma sekedar lewat ya. Oh iyalah susah, aku pun susah gak? Sama gak? Tak terpikir kayak ente mau bantu ke. Antum tahu gerakan infak beras kan? Tahu gerakan infak beras? Itu dimulai dari seseorang yang kaya raya atau saat sedang miskin-miskinnya sih? Untuk makan dia seorang ya tak cukup. Gimana mau ngasih makan orang? Masih mau mikirkan. Saya tanya sama adik, ente lagi kaya, dia banyak duit itu? Enggak Ustaz. Saya ketemu lagi sama orang-orang, hampir semua punya pola yang sama teman-teman. Mereka memikirkan orang lain saat mereka sedang susah-susahnya. Dan saya baca sirah Nabawi, ada sahabat namanya Abu Darda, sampai dia terpaksa pura-pura bohong kan. Ada makanan di depan dikasihkan ke tamu, itulah makanan satu-satunya yang dia punya, dikasihkan kepada tamunya. Begitu pas tamunya mau makan, dimatikan lampunya. Dia pun pura-pura mengunyah, seolah-olah sedang makan, padahal tak ada makanan yang dimakan. Teman-teman, abang kakak yang baik, coba tengok di rumah kita, banyak masih makanan yang bisa kita geser. Saya pun di rumah tuh sama istri tuh, ini udah digeser kemarin, datang lagi, geser lagi, datang lagi, kayak habis-habis. Uang juga begitu kawan-kawan, terima kasih, geser ya. Dulu ada pepatah Arab, inni ra'aitu kufal ma'i yufsidu. Masih lupa kan anak tonton? Masih lupa kan? Coba Gunawan lanjutkan. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsidu. Masya Allah, 100.000. Lumayan akhir bulan, ya. Karena akhir bulan ini infus sudah bengek dah, ya. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsidu. Yang bikin air itu ini ra'aitu, cuma waduh panjang ini. Wukufal ma' yufsidu. Nah, saya mau kasih garis bawah teman-teman. Wukufal ma', air yang diam. Sesungguhnya aku, ya kan, melihat air yang diam, dan air yang diam itu rusak. Yufsidu, fasid, rusak. Wukufal ma', teman-teman, manusia air saja yang jelas-jelas bersih putih diam di tempat rusak, apalagi manusia. Dia dari subuh di masjid nengok bintang, ngitung AC, udah habis AC ngitung lampu, habis ngitung lampu ngitung kabel gitu. Nah, manusia lama-lama
rusak, kesurupan. Lalu dicek, siapa kamu? Aing macan. Oh, aing macan. Air yang diam itu akan rusak. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu insala toba. Toba itu nama danau ya. Wa illam yajri, saya insyaallah atas izin Allah masih dikasih ingatan sama Allah. Wa illam yajri lam yatib. Insala toba, yang namanya air itu kalau dia berjalan mengalir. Toba dari kata-kata thayyib. Insala toba, kalau dia berjalan maka dia akan baik, thayyib. Dia akan bagus. Wa illam yajri lam yatib. Jadi air yang diam itu akan rusak. Sama teman-teman, harta yang diam juga rusak. Manusia yang diam rusak. Maka guru kita Kiai Abdullah Syukri Zakasi selalu mengulang-ulang kalimat ini. Taharrak. Fa inna fil harakati barakati. Makanya saya waktu memilih nama itu pakai istilah gerakan infak beras. Kenapa dikasih nama gerakan? Inilah inspirasinya, bergeraklah. Gerakan infak baju. Mana pengusaha-pengusaha yang bingung mikirkan dead stock itu, kalau daripada dijual juga tak bisa, disedekahkan pun bingung mau kemana, tumpuk di amalbaju.com. Sering-sering kita cerita itu, angkat kisah-kisah santri-santri yang tidak punya baju, itu ya terus bajunya banyak sekali teman-teman. Orang-orang yang mohon maaf ya, koyak-koyak. Nah, di dalam pergerakan ada keberkahan. Nah, kira-kira teman-teman nyambung tak dengan ayat 110 tadi? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Maksud saya, setiap orang nih harus punya dan ambil posisi ngapain gitu loh. Antum netes dia di situ. Jangan memikir ini nanti akan viral, akan upload. Do it and forget it. Lakukan, lupakan. Viral, terkenal itu bonus, jangan jadikan tujuan. Udah dipesankan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Jangan ada syirik dalam perbuatan itu. Maksudnya jangan sampai engkau berbuat sesuatu mengharapkan pujian dan penilaian makhluk. Justru teman-teman, kalau teman-teman belajar ilmu qalbun salim, salah satu tanda amal soleh kita itu diterima Allah dengan mudah adalah ketika kita melakukan kebaikan, justru kita tidak dapat apresiasi dan tidak dapat penghargaan. Orang lupakan dengan mudah, orang lupakan dengan segera. Tidak ada yang mengapresiasi dan tidak ada yang nengok bahkan yang kita kerjakan. Itulah amal soleh yang bisa menyelamatkan kita nanti di surganya Allah. Para alim-alim ulama itu teman-teman, orang-orang soleh itu justru menganggap amal soleh sebagai aib.
Saya ulang ya, catat bersama saya, jangan sampai tak dicatat nih. Orang-orang alim, orang-orang soleh, ya, justru menganggap amal soleh itu sebagai aib. Kok gitu Ustaz? Iya, dia justru berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya. Jangan sampai ada yang tahu. Biarlah Allah yang tahu. Kan saya sering bilang, mungkin manusia lupa mengapresiasi, tapi Allah dan para malaikat tidak mungkin salah catat. Kok Ustadz ngulang-ngulang ini terus? Saya mau ngasih tahu sama teman-teman, rugi berbuat untuk makhluk itu rugi. Demi Allah rugi besar. Tak ada enak-enaknya. Belajar kita do it and forget. Maka ketika seorang alim ditanya, ya imam gitu, wahai syekh, apakah ikhlas itu? Ikhlas itu engkau berusaha menyembunyikan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan aib-aibmu. Kita ini banyak dosa teman-teman. Amal soleh kita receh-receh. Yuk belajar yuk sama-sama yuk kita menyembunyikan kebaikan kita seperti kita menyembunyikan aib kita. Jadi kita justru malah takut untuk ketahuan orang, tapi tidak juga lebay. Mohon maaf ya, saya ini tidak mau ngasih tahu kalau tadi itu saya sedekah segini. Tapi tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya, saya sedekah 100.000 ya. Itu apa namanya? Itu sakit jiwa. Apa namanya? Coba diulang, apa namanya? Sakit jiwa. Teman-teman semua, saya pagi ini cuma mau ngomong ini. Guru balik awal. Hari Jumat ini sekali lagi yuk kita sama-sama memperbanyak amalan rahasia. Antum bisa punya duit berapa? 20.000. Pergi ke toko, cari itu minuman gelas yang harganya 20.000, 17.000, letakkan di masjid diam-diam, tidak usah instastory. Pup, letak, tinggalkan. Ya Allah, tolong terima amal soleh hamba. Nanti yang minum ini ya Allah, mudah-mudahan dapat tahu. Saya kecepatan. Letakkan situ. Jangan nunggu kaya. Antum security, antum santri SPA yang ihsannya mungkin di bawah 1 juta, 20.000 tuh letakkan. Antum beli pisang, ada pisang yang satu tandan tuh 15.000 harganya. Pisang Singapura tuh, letakkan gantung depan masjid. Antum punya duit 10.000, beli sandal jepit, letakkan di situ, tulis sandal masjid, sandal wudu. Orang jadi selamat dari gosok, orang dari selamat dipakai sandal itu untuk sholat, pahalanya ngalir buat antum. Cobalah, ayo santri, do something. Ya kan, ini jam dinding masih bagus, cabut ganti yang baru. Enggak, itu namanya lebar. Sakit jiwa. Cari gitu loh, apa sih di pondok ini yang kurang nih? Tengok, udah ada geser kaki, beli geser kaki, pergi ke sini, letakkan diam-diam, coba. Saya biasa ke pasar tengah tuh teman-teman, pasar tengah belakang Bang Albar tuh, situ tempat agen-agen sendal, agen-agen apa? 10.000, 7.500 sepasang sendal tuh, beli kiri dapat kanan loh. Serius saya, baik pedagangnya. Antum beli 1 dikasih 2. Nah, bonus plastik lagi. Yuk coba yuk hari ini Jumat nih lakukan amalan-amalan rahasia. Coba lakukan, terserah. Pokoknya lakukan, lupakan. Ada yang nyumbang es krim, ada yang nyumbang roti, ada yang nyumbang kue. Nah nanti Indra kenalan sama Bang Bun, ngobrol-ngobrol tentang kemasjidan. Jadi selama saya kan berangkat, nanti bisa cerita-cerita, kasih tahu tentang apa itu masjid kapal, takrif, definisi, program-program. Jadi dibawa keliling-keliling Munzalan pelan-pelan, biar nengok dulu semua. Nanti bisa dapat insight-nya. What is Munzalan? Hari ini kita ngapain? Memperbanyak amalan rahasia.
bikin telur, satu telur campur tepung, campur apa jadi besar jadi telurnya. Mampunya beli satu telur ya? Ustadz Adit yang cerita itu awal-awal dia cerita cuma makan gratis, gara-gara punya uang 10.000, tapi pengen sedekah air minum. Gimana caranya? Beli teh tubruk, beli gula, direbus dijadikan ini, dapat 40 orang bisa minum dengan uang kurang dari 10.000. Coba kalau ada niat, hafal tagline-nya. Tapi ini akhir bulan Ustaz, satu dia yang merusak amal soleh itu. Tahu tidak apa yang membatalkan amal soleh? Saya mau Ustaz, tapi antum kalau pelit, takut nggak kemana-mana hidup antum. Terakhir ya, udah habis waktu saya ini. Antum lihat Quran surat 65. Udah saya kasih ayat ini masih tak mempan juga memang batu. Buka 65 ayat 7. Udah? Surat 65 ayat 7. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ini ayat saya baca, saya renungkan, nangis di atas air mata. Ini saya dapat ayat ini lagi di Malaysia. Saat itu saya baru kenal sama Ustaz Yusuf Mansur, baru dengar ceramahnya, download di internet. Saat itu internet itu sesuatu yang mahal gitu lah. Saya dengar, saya putar sampai saya hafal, sampai lagu-lagunya saya hafal juga. Maksudnya nada bacaannya tuh, irama bacaannya tuh. Saat itu ya baru punya anak satu, baru kaya, dan itu saya tak punya duit, babak belur. Ayat ini bikin otak saya kontraksi dan bikin otak saya konslet saat itu. Saya terus terang waktu itu tak terima. Kok tidak ada yang pernah ngajarkan saya ayat ini? Kok saya tidak tahu ayat ini ya? Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Kalau baca asbabun nuzulnya, betul ayat ini tentang infak, nafkah, kewajiban seorang suami kepada istri. Suami wajib memberi nafkah, apapun alasannya wajib ngasih nafkah. Tapi istri juga wajib untuk qanaah, berpuas hati. Jangan sibuk nuntut, nanti bilang, oh kalau jelek saya, kalau bagus suami. Kan tidak gitu juga. Punya kelebihan kok. Istri itu banyak kelebihan. Dan kita pun laki-laki mengakui, tidak bisa laki-laki ini bisa seperti sekarang kalau tidak ada istri yang solehah di belakangnya.
Sehari yang bisa kita ngurus urusan istri, wah berantakan. Banyak karyanya. Cuma kadang-kadang memang perempuan harus paham, laki-laki itu tidak ekspresif. Apa? Dia tidak semuanya pandai mengungkapkan kata-kata, dia diam ya. Tapi dalam doanya dia baca doa. Dalam bangun malamnya dia sebut nama engkau, nama istri, gitu caranya. Nah, jadi ya berhentilah berharap kayak sinetron-sinetron Korea, drama-drama Korea. Tidak semua suami itu begitu. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, hendaklah seorang itu memberikan nafkah. Anfaqa yunfiku, infak min sa'ati, kalau lagi mampu, kalau lagi berduit. Surah Infak. Wa man qudira alaihi rizquna, yang saya mau kasih garis bawah nih, wa man qudira alaihi rizquhu. Coba dulu. Rizquhu ya, bukan rizqahu. Dia kenapa mansub di situ? Yang disempitkan Allah adalah rezekinya. Wa man qudira alaihi, orang ini disempitkan Allah rezekinya. Si fulan, Luqman, saya bicara saya ya. Si Luqman ini disempitkan rezekinya. Apa kata Allah? Fal yunfik mimma atahullah. Coba antum ngomong pakai bahasa manusia kebanyakan. Bapak ibu yang punya kelebihan rezeki silakan berinfak. Terus lanjutannya biasanya gimana? Tapi kalau yang tidak punya, ya tidak apa-apa, gitu kan? Betul nggak? Ngapa muka antum ini bingung? Siapa yang baru tidak baca ini? Konslet tak otak. Allah bilang apa? Untuk yang tak punya duit disuruh apa? Berarti awal bulan lagi gajian, akhir bulan malaikat tiap hari turun 2 kali, turun terus 2 orang, 2 malaikat turun berdoa. Udah tahu sekarang. Jadi kita harus ngapain? Inspiring, infak setiap hari kalau bisa. Itu kenapa saya bikin program 1000 sehari didoakan ribuan santri. Ini asbab nuzulnya. Jadi program-program di Munzalat mustadilan, pakai dalil, tidak asal sembarang-sembarang bikin program. Maka kalau ada yang niru, ada yang apa, saya sih senang. Tapi mungkin mereka tidak paham rohnya. Kenapa kok 1000 sehari? Ini dalilnya. Bukan masalah besar atau banyaknya, tapi konsistensinya itu yang dinilai Allah. Nah teman-teman belajar untuk konsisten itu loh, yang mahal tuh. Hari ini, besok, lusa, terus. Nanti 1 hari tuh pagi, siang, sore, malam. Nanti 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu sedekah. Nanti tiap menit, tiap jam, bisa begitu teman-teman, insya Allah. Saya pun sedang berusaha, sedang belajar juga. Setan menakut-nakuti, nanti miskin, nanti habis, nanti tak berduit, kata setan. Tapi bohong. Ya, tapi bohong. Iblis itu menakut-nakuti. Allah janjikan dan ngasih langsung. Kalau iblis janji tapi bohong. Nah, teman-teman lihat kalimat lanjutannya. Ini yang bikin saya waktu itu tuh langsung bilang aku beriman sama ayat ini. Dah bismillah, tutup mata. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Apa artinya tuh? Apa artinya? Allah tidak akan memberi beban melainkan sekadar apa yang diberikan kepada Allah. Waktu itu teman-teman, waktu itu saya berpikirnya gini, seolah-olah tuh Allah lagi ngomong sama saya, Luqman, kau banyak masalah kan? Kau banyak utang kan? Hidup kau sangsut kan?
Keluarga kau nak beres-beres kan? Cuman lah cara betulkan. Aku tidak mungkin ngasih ujian di luar batas kemampuan. Nah, yang bikin saya waktu itu mantap dan berdiri waktu itu, saya bilang Bismillah aku jalankan ayat ini. Apa? Tuh kalimat di akhirnya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan bikin setelah kesulitan ada kemudahan. Langsung saya stabilo. Seperti antum masih stabilo hari ini. Kena. Sorry. Ini penting berarti dikasih stabilo. Ini anak ayah dikasih stabilo. Penting. Dikasih stabilo. Penting tak? Penting. Yang mana kalimatnya? Saya ja'alullah. Ja'ala. Coba mengulang. Ja'ala. Apa artinya ja'ala? Create something new. Allah bikin sesuatu yang baru. Yang tadinya tak ada jadi ada. Itulah ja'ala. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Lahir Safira. Ada kiriman duit dari Magelang. Nunggu dari orang kaya di Malaysia, tak dapat, duitnya datang dari Magelang. Saya lagi pengen mobil, perlu mobil. Ada orang yang mau dikasih mobil, nggak mau pakai mobil itu. Tok ya, geser, dah tok aja yang pakai, nggak perlu beli, pakai mobil. Lagi disayang-sayang kena tarik leasing, diganti lagi sama Allah. Dari Xenia ganti Avanza. Avanza baru disayang-sayang, udah beli cash, diganti Allah lagi sama si Arfi. Si Arfi dipakai sayang-sayang, diganti Allah, difitnah dulu, masuk koran halaman pertama. Rupanya begitu cara Allah. Habis si Arfi naik jadi Velfire, walaupun ada hashtag Alphard ngutang, Velfire ngutang. 3 bulan harusnya kita bayar mobil itu. Dia yang datang minta tolong, dia yang fitnah kita. Saja gila. Tapi itulah cara Allah. Saya tidak marah, bahagia dia. Sempat kesal waktu itu, tapi istri Bunda mengingatkan, enggak pula marah-marah kata Bunda. Ini cara Allah bisa jadi untuk ngasih hadiah lebih baik. Oh, rupanya Velfire kita tuh jenis kelaminnya perempuan. Kenapa? Beranak. Habis datang Velfire, datang Alphard, datang lagi Alphard satu lagi, datang lagi mobil-mobil yang Triton dan seterusnya, sampailah beranak pinak sampai jadi sekarang termasuk mobil yang kemarin itu. Allahu Akbar. Motor, sepeda. Saya tanya, Zul, berapa sepeda kita tuh, Zul? 42 juta. Aduh, diumumkan pula kena angkut nanti habisnya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra itu nyata teman-teman. Antum jangan bilang itu sih ustaz. Loh, apa bedanya Tuhan kita sama Tuhan saya dengan Tuhan antum sama. Antum jangan beda-bedakan saya dengan antum. Kita ini sama kok. Sama-sama banyak dosa, sama-sama banyak aib. Jangan antum bilang ustaz sih enak. Apa bedanya? Saya mengkaji ayat yang sama, Quran yang sama, dalil yang sama. Bedanya apa? Iman. Antum dengar, catat, lupakan. Kalau saya dengar, catat, langsung action, praktek. Ambil dompet, geser. Sakit memang. Antum kira enak gak sedekah tak punya duit tuh? Sakit. Ya kan? Ustaz kata jamaah, waktu Ustaz suruh saya sedekah, Ustaz, benar Ustaz, benar-benar aku bu, benar-benar kosong dompet saya. Coba saya bilang lawan. Kepelitan itu lawan. Masa berpikir gitu, apa minta sama Allah, apa ya ide ya? Tengok ada tepung, ada telur, ada apa lagi? Bikin apa ya? Bikin bakwan kayaknya nih. Sedekah 10 biji bakwan di sini. Kemarin tuh barusan kemarin cerita kan, ada ibu-ibu berdoa minta sama Allah duit 50.000. 35.000 beli ayam, 15.000 beli minyak goreng dan lain-lain. Allah datangkan ayam 5 kilo plus uang berapa juta gitu. Padahal baru minta sama Allah 50.000. Di situ saya bilang kalau ada niat pasti ada jalan. Tapi teman-teman, kalau mau powerful, yuk sembunyi-sembunyikan amal soleh. Senyap-senyap. Atau tinggalkan yang orang di situ.
Tapi kalau antum mau nyuci mukena harus bilang sama takmir. Saya mau diam-diam ambil. Dibilang curi nanti. Ya, bilang sama Bang Kiki, bilang sama Bang KM, kami mau nyuci mukena gitu. Bilang kalau itu. Kata Ustaz diam-diam, itu curi kalau tak bilang-bilang. Kok tahu-tahu udah hilang mukena kan? Niatnya mau amal diam-diam, soleh, tapi jadi amal salah gitu loh. Jadi jangan bedakan antara saya dengan antum ya. Saya sama antum sama gitu. Bukan masalah banyak atau sedikitnya, tapi konsistensinya itu. Dah, ini yang bisa saya sampaikan. Izin saya balik awal, ada beberapa urusan yang harus saya kerjakan hari ini. Doakan semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan ya. Tolong doakan. Insyaallah mudah-mudahan ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah ridhoi. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga hari Jumat ini jadi hari Jumat yang penuh berkah, hari Jumat yang penuh dengan ridha Allah, hari Jumat yang penuh keberkahan, kebaikan, kemaslahatan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya, doakan Bunda doakan mama saya, keluarga saya, ibu di Lampung dan semua keluarga-keluarga besar, adik-beradik, anak-anak saya, doakan semoga selalu dalam lindungan Allah. Jazakumullah khairan, jazakumullah ahsan jaza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.